Ini gila sih, semakin hari timnas Indonesia semakin bikin negara lain ngelirik. Dulu kita cuma bisa mimpi punya pemain level Eropa yang mau bela merah putih. Sekarang malah pemain-pemain grade A mulai kasih kode satu persatu. Dan yang bikin heboh, kali ini bukan pemain biasa. Satu pemain di Eredivisie bareng klub yang punya hubungannya dengan Ajax Amsterdam. Satu lagi, bek tangguh Liga Inggris yang bahkan pernah dikaitkan dengan timnas Belanda. Dan yang paling bikin netizen Indonesia nggak bisa tidur, pemain itu ngomong sendiri. Tentu saja, artinya apa? Apakah ini cuma bercanda? Atau jangan-jangan proses naturalisasi besar sedang disiapkan secara diam-diam? Hari ini kita bakal bahas lengkap soal dua pemain grade A yang tiba-tiba memberi kode keras untuk timnas Indonesia pasca munculnya wacana dui kewarganegaraan untuk atlet. Dan jujur saja, kalau dua pemain ini benar-benar datang, level timnas Indonesia bisa berubah total. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa buat teman-teman yang selalu setia dukung channel ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Karena di channel ini kita bakal bahas perkembangan timnas Indonesia secara lengkap, santai, dan pastinya seru buat diikuti. Baik, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, belakangan ini publik sepak bola Indonesia lagi rame banget ngebahas soal wacana dui kewarganegaraan untuk atlet. Dan jujur saja, kalau aturan ini benar-benar berjalan maksimal, efeknya bakal luar biasa buat timnas Indonesia. Karena selama ini banyak pemain keturunan Indonesia yang sebenarnya punya kualitas tinggi, bahkan level Eropa, tapi terkendala status kewarganegaraan. Mereka takut kehilangan peluang di negara tempat mereka lahir. Mereka juga mempertimbangkan karir, administrasi, sampai masa depan keluarga mereka. Makanya ketika ada kabar Indonesia mulai membuka peluang dui kewarganegaraan khusus atlet, responnya langsung sangat luar biasa. Dan menariknya, belum juga benar-benar berjalan penuh, kode-kode dari pemain keturunan mulai bermunculan. Salah satunya datang dari sosok yang mungkin sudah lama dinanti netizen Indonesia, yaitu Tristan Gozer. Nama Tristan Gozer sebenarnya bukan nama baru buat pencinta timnas Indonesia. Bek sayap muda ini sudah lama masuk radar naturalisasi. Dan kenapa banyak fan Indonesia tertarik? Karena kualitasnya memang bukan kaleng-kaleng. Dia adalah pemain didikan Ajax Amsterdam. Kita semua tahu, Ajax itu bukan akademi biasa. Mereka terkenal salah satu akademi terbaik di dunia. Banyak pemain hebat lahir dari sana. Dan Tristan Gozer adalah salah satu talenta yang dipercaya berkembang di sistem mereka. Musim ini dia dipinjamkan ke PC Zwolle untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Walaupun usia masih muda, potensinya besar banget. Posturnya bagus, cepat, punya visi bermain secara modern, dan bisa bermain di beberapa posisi di lini belakang. Tipikal pemain yang cocok banget dengan sepak bola modern sekarang. Nah, yang bikin heboh, belum lama ini Tristan Gozer kembali memberi kode yang bikin netizen Indonesia langsung ramai. Kalau sebelumnya dia sempat terlihat punya tato bertuliskan keluarga, sekarang muncul lagi tato baru di lehernya dengan tulisan sedikit. Dan tentu saja, netizen Indonesia langsung menghubungkan itu dengan Indonesia. Karena aneh aja gitu, kenapa pemain Belanda tiba-tiba bikin tato bahasa Indonesia? Dan bukan cuma sekali, ini sudah beberapa kali. Makanya banyak yang bilang ini mah bukan kode lagi, ini sudah spoiler. Apalagi momen tato itu muncul ketika dirinya sedang menjalani perpisahan dengan PC Zwolle sebelum kembali ke Ajax Amsterdam musim depan. Artinya apa? Bisa jadi musim depan adalah titik penting dalam karir Tristan Gozer. Dan kalau performanya makin bagus di Ajax, bukan tidak mungkin PSSI bakal bergerak lebih serius. Karena jujur saja,
timnas Indonesia masih sangat butuh kedalaman skuad di lini belakang. Apalagi untuk level Asia. Kita memang sudah punya pemain bagus seperti Jay Ises, Messilger, Rizky Ridho, sampai Kelvin Verdong. Tapi kalau mau bersaing konsisten di level Asia bahkan dunia, kedalaman skuad itu penting banget. Dan Tristan bisa menjadi salah satu puzzle penting untuk masa depan Garuda. Tapi kalau Tristan Gloyer masih berupa kode-kode unik, yang satu ini benar-benar bikin publik Indonesia shock, yaitu Pascal Struijk. Jujur saja, kalau nama Pascal Struijk benar-benar berhasil dinaturalisasi, ini bakal menjadi salah satu transfer terbesar dalam sejarah timnas Indonesia. Kenapa? Karena kualitasnya sudah terbukti di level tinggi Eropa. Dia main untuk Leeds United, klub dengan tekanan besar, atmosfer keras, dan kompetisi yang tidak gampang. Pascal Struijk juga bukan pemain pelengkap. Dia adalah bek utama, punya pengalaman menghadapi striker-striker top Eropa. Dan usia 26 tahun itu usia emas buat seorang bek. Belum tua tapi juga sudah matang. Nah, yang bikin heboh adalah ada seorang warga negara Indonesia di Inggris yang bertanya langsung ke Pascal Struijk. Apakah kamu akan bergabung dengan Indonesia, Pascal? Lalu dilanjut dengan apakah kita akan pergi ke Piala Dunia, Pascal? Dan jawaban Pascal Struijk apa? Dia bilang, tentu saja. Nah, disinilah publik langsung heboh karena jawabannya bukan senyum, bukan emoji, bukan cuma like, tapi jawaban langsung, tentu saja. Dan sejak saat itu media sosial langsung ramai, banyak yang bilang ini kode paling keras selama ini. Walaupun memang belum dipastikan apakah itu serius atau bercanda, tapi satu hal yang pasti, Pascal Struijk sampai sekarang masih eligible membela timnas Indonesia karena dia belum punya cap resmi bersama tim senior Belanda maupun Belgia. Dan ini penting banget karena selama belum tampil di pertandingan resmi senior FIFA, peluang itu masih ada. Yang menarik, situasi Pascal Struijk sekarang sebenarnya cukup unik. Di Belgia, peluang dia masuk skuad utama makin kecil. Persaingan bek di sana sangat luar biasa ketatnya. Sementara di Belanda juga sama. Ronald Koeman punya banyak pilihan dan sejauh ini nama Pascal Struijk belum benar-benar menjadi prioritas utama. Nah, disinilah peluang Indonesia muncul karena Indonesia sekarang bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Kita punya proyek besar, punya pemain diaspora berkualitas, punya basis fans yang sangat luar biasa. Dan yang paling penting, peluang tampil di Piala Dunia semakin realistis. Apalagi format Piala Dunia sekarang bertambah. Asia punya slot lebih banyak dan Indonesia benar-benar sedang membangun kekuatan besar. Makanya kalau ada pemain keturunan yang mulai tertarik, itu sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil lagi. Sekarang coba bayangin, kalau Pascal Struijk benar-benar gabung, lini belakang Indonesia bisa menjadi menyeramkan sekali. Bayangin kombinasi Jay Ises, Messilger, Pascal Struijk, Kevin Dijk, Kelvin Verdong, dan Tristan Gloyer. Itu bukan cuma kuat untuk Asia Tenggara, tapi bisa bersaing di level Asia. Dan jujur saja, dulu kita sering kalah karena kualitas bertahan. Sekarang, malah lini belakang mulai menjadi kekuatan utama. Ini perubahan yang sangat luar biasa dan semua itu nggak datang secara instan. Ada proses panjang. Ada kerja keras PSSI, ada keberanian mengambil keputusan. Dan tentu saja ada peran besar Erick Thohir yang terus mendorong perkembangan timnas Indonesia. Dan yang paling menarik sekarang adalah era timnas Indonesia sudah berubah. Dulu pemain diaspora mungkin masih ragu. Sekarang mereka mulai melihat Indonesia sebagai proyek serius. Karena mereka lihat perkembangan yang nyata. Stadion penuh, supporter fanatik, ranking FIFA naik, pemain Indonesia mulai dilirik luar negeri. Dan yang paling penting, Indonesia sekarang punya mimpi besar. Bukan cuma juara AFF, tapi masuk Piala Dunia. Dan mimpi itu
perlahan mulai terasa realistis. Kalau kita lihat secara jujur, timnas Indonesia sekarang mungkin sedang berada di era terbaik dalam sejarah modern sepak bola kita. Kedalaman skuad mulai terbentuk, kualitas pemain meningkat, atmosfer sepak bola hidup, dan dukungan masyarakat sangat luar biasa besarnya. Makanya jangan heran kalau makin banyak pemain keturunan mulai tertarik. Karena mereka juga manusia, mereka melihat cinta besar dari rakyat Indonesia. Mereka melihat bagaimana fan Indonesia mendukung pemain dengan sangat luar biasa. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah Pascal Struijk benar-benar akan gabung? Apakah Tristan Gloyer bakal jadi naturalisasi pertama era baru nanti? Atau semua itu masih sekedar kode dan harapan? Kita belum tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, harapan itu sekarang benar-benar ada. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Indonesia mulai punya daya tarik besar di mata pemain-pemain keturunan level Eropa. Dan itu adalah kemajuan besar. Baik teman-teman, itu dia pembahasan kita hari ini soal dua pemain grade A yang kembali memberi kode untuk timnas Indonesia. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah Pascal Struijk cocok untuk timnas Indonesia? Dan apakah Tristan Gloyer bakal jadi pemain berikutnya yang dinaturalisasi? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.